Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan keluarga yang baik dan memperhatikan kami. Berkatilah teman-teman kami yang tidak memiliki orang tua laki. Bantulah kami agar selalu menyayangi orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Lukas bab 6 ayat 17 dan 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, pasti kalian pernah merasakan gembiranya meniup gelembung sapu. Sungguh menakjubkan. Sesuatu yang begitu sederhana dapat membahagiakan banyak orang. Itu bukan hanya untuk anak-anak. Kakak pernah melihat kaum remaja, bahkan orang-orang dewasa yang tertawa dan bersenang-senang sambil memainkan gelembung sabut dan berusaha menangkapnya. Tetapi ada satu masalah dengan kebahagiaan meniup gelembung sabut. Kebahagiaan itu tidak dapat bertahan lama. Begitu kalian menyentuh gelembungnya, ia langsung pecah. Berulang kali kalian mengejar-ngejar gelembung sabun itu dan tidak tertangkap. Tetapi begitu menyentuh tanah, gelembung itu langsung pecah. Kakak kira itulah yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Banyak orang yang mengejar-ngejar kebahagiaan, tetapi seperti gelembung sabun itu, kebahagiaan selalu tidak tergapai. Atau pada saat kita pikir kita sudah mendapatkannya, ternyata kebahagiaan itu sudah menghilang. Apa saja yang dikejar orang untuk mendapatkan kebahagiaan? Pertama adalah uang. Banyak orang berpikir bahwa uang akan memberikan kebahagiaan, tetapi ternyata tidak. Begitu kalian menghabiskannya, uang itu hilang dan kalian tidak mendapatkan kebahagiaannya. Makanan. Kita hidup di zaman orang yang mencari kebahagiaan pada makanan. Mereka makan karena merasa sedih dan tertekan. Mereka pikir makanan dapat memberikan kebahagiaan. Nyatanya tidak. Sesudah mereka makan, mereka tetap tidak merasa bahagia. Mereka malah menjadi terlalu gemuk dan justru membuat mereka lebih tidak bahagia lagi. Ketenaran.
Sebagian orang berpikir bahwa menjadi terkenal dapat memberikan kebahagiaan. Mereka bersedia melakukan atau mengatakan apa saja agar orang-orang menyukai mereka. Nyatanya, ketenaran itu tidak abadi. Ketenaran hanya bersifat sementara. Tidak ada kebahagiaan abadi dalam ketenaran. Yesus tahu bahwa banyak orang sering mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Ia menyatakan jika kita miskin, lapar, menangis, dan tidak disukai banyak orang karenanya, kita akan lebih bahagia. Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Ketika kita miskin, kita akan lebih mudah meminta agar Allah mengabulkan permohonan kita, karena kita tidak tergantung pada kekayaan. Ketika kita lapar, kita sadar bahwa hanya Allah yang benar-benar dapat memuaskan rasa lapar kita. Ketika kita menangis, kita percaya bahwa Allah dapat menghibur kita dan menyembuhkan luka kita. Ketika kita tidak punya teman, kita sadar bahwa Allah tetap menjadi teman kita. Yesus adalah teman sejati yang takkan pernah meninggalkan kita. Maukah kalian hidup bahagia? Jangan sia-siakan waktu kalian ya. Lihatlah pada Allah Bapa, sebab Dialah sumber kebahagiaan yang sejati. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, bantulah kami menyadari bahwa kami tidak dapat menemukan kebahagiaan pada hal-hal duniawi. Tuhan, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.